القرب فيها ذل روح بالعشية ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية ذه مجالس. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau bab taubah. Ini sekarang bab yang kedua daripada ini kitab. Yang mana ini taubah seperti yang disebutkan oleh para ulama apa? Ini taubah adalah awal langkah yang dilangkahkan seseorang yang pengen berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bab taubah ini bab tentang taubah. Apa itu taubah dulu? Taubah dikatakan apa? Yaitu kembalinya seseorang daripada jauhnya dirinya dari Allah, dia kembali dari jauh kepada dekat. Itu yang namanya taubah. Yang mana kita ketika kita banyak kemaksiatan, banyaknya lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa akan jauhnya kita. Nah, maka kita mendekat kepada Allah. Itu yang namanya apa? Taubat. Artinya kembali daripada kejauhan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, mengatakan oleh para ulama, at-taubatu, bermula taubat, wajibatun, itu sesuatu yang wajib, min kulli dzanbin, daripada setiap dosa. Taubat itu wajib daripada setiap dosa. Jadi yang namanya taubat bisa juga kita pahami, yang namanya taubat adalah kita itu meninggalkan kemaksiatan. Yang mana kita pernah dulunya melakukan kemaksiatan, sekarang kita tinggalkan kemaksiatan, itu namanya taubah. Maka dikatakan, dan sebagian ulama mengatakan juga bagi definisi taubah, mereka itu mengatakan ijtinabu dzanbin sabaqa minka mithluh haqiqatan atau takdiran. Yaitu yang namanya taubat ijtinabu dzanbin, kita itu menghindari sebuah dosa.
Sabaqa mithluh yang mana sabaqa minka mithluh yang mana terdahulu daripada diri engkau mithluhu seumpama itu dosa. Hakikatan secara hakikat memang itu dosa pernah kita lakukan, atau takdiran atau secara takdir. Artinya ini dosa gak pernah kita lakukan, tapi secara umum kita pernah melakukan dosa. Nah sekarang kita menghindari dosa yang mana pernah kita dulunya melakukan dosa. Tapi ya memang taubat itu kan tergantung kedudukan seseorang juga. Terkadang ya memang seseorang bertobat atas ketidakdosa. Dia bertobat dan dia nggak punya dosa. Dia nggak pernah melakukan kesalahan itu, tapi dia bertobat. Yang mana seperti kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW, beliau Sayyidut Tawabin, pemimpin orang-orang yang bertobat. Apakah beliau punya dosa? Nggak ada dosanya beliau. Tapi beliau selalu bertobat, beliau selalu beristighfar. Beliau beristighfar atas ketika beliau itu naik dari derajat kepada derajat yang tinggi, maka beliau itu beristighfar atas derajat yang terdahulu. Beliau itu kan Rasulullah selalu naik derajat beliau, naik. Nah ketika beliau naik, maka beliau istighfar kepada Allah, meminta keampunan kepada Allah atas derajat yang dulu beliau berada pada itu derajat. Sekarang naik, setelah itu naik lagi, maka beliau meminta ampun atas dulunya beliau itu berada pada derajat yang di bawah. Sekarang berada di atas. Fa'in kanatil ma'siyah. Jadi tadi pokoknya dulu taubat itu wajib daripada setiap dosa. Nah, yang namanya dosa tentunya disebabkan kemaksiatan, baru seseorang dihitung mendapatkan dosa, dia melakukan kemaksiatan. Nah, fa'in kanatil ma'siyatu, maka jikalau adalah maksiat yang dia lakukan tadi, bainal abdi itu maksiat itu yang dilakukan itu bainal abdi, maksiat di antara seorang hamba, wa bainallah, dan di antara Allah Ta'ala. La tata'allaq, ini maksiat enggak ada berhubungan bihaqqi adami, dengan hak seorang manusia. Sekarang kita seorang hamba punya dosa. Nah ini dosa, ini maksiat yang kita lakukan, ini hanya maksiat di antara kita dan di antara Allah. Gak ada hubungan dengan manusia lain, hanya antara kita sama Allah. Gak ada ini maksiat hubungannya sama hak seorang manusia lain. Maka ini sekarang taubatnya mempunyai 3 syarat. Falaha, maka baginya itu maksiat salah satu syurut, falaha, maka baginya taubat daripada itu maksiat, bisa kita lihat. Falaha, maka baginya taubat daripada itu maksiat salah satu syurut, ada 3 syarat. Pertama, ahaduha, salah satunya an yuqli'a anil ma'siyah, bahwa dia itu bercabut. Artinya dia berhenti, dia memutuskan dirinya anil ma'siyah, daripada itu maksiat yang dia pernah lakukan. Dia cabut dirinya. Artinya seandainya dia sekarang berada di tempat maksiat, sekarang dia pindah daripada itu tempat. Sekarang dia sedang melakukan kemaksiatan, sekarang stop. Lagi minum, langsung stop dia daripada minum. Atau sekarang memang gak lagi minum, tapi sekarang memang di hatinya gak mau lagi minum, ya kan? Pokoknya kalau dia sekarang sedang melakukan kemaksiatan, maka dia memutuskan dirinya daripada itu maksiat. Dia mencabut, dia berhenti daripada itu kemaksiatan. Wasani, dan yang kedua, an yandama ala fi'liha, bahwa dia itu yandama, menyesal, ala fi'liha, atas memperbuat itu kemaksiatan. Ini syarat yang kedua, menyesal atas itu perbuatan. Artinya dia itu menyesal dari segi bahwasanya itu sebuah kemaksiatan. Wasalisu, dan yang ketiga, an ya'zima, bahwa dia itu bertekad,
an la ya'uda, bahwa dia itu enggak akan kembali ilaiha kepadanya itu kemaksiatan abadan selama-lamanya. Dia bertekad bahwa tidak kembali ilaiha kepadanya itu maksiat abadan selama-lamanya. Jadi ini tiga syarat bagi taubat kita daripada sebuah kemaksiatan, yang mana ini kemaksiatan di antara kita dan di antara Allah. Jadi kalau ini maksiat di antara kita sama Allah aja, ini syaratnya 3. Kita berhenti, gak melakukan lagi, dan menyesal atas perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana yang namanya maksud menyesal atas perbuatan? Itu dikatakan bahwasanya menyesal itu artinya apa? Seseorang dia itu mengingat akan dosanya dan dia berusaha mengingat keburukan dosanya itu. Dia mengingat dosanya dan dia mengingat bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang jahat. Dia mengingat akan azab Allah, dia mengingat akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu yang namanya apa? Penyesalan. Adapun menimbulkan rasa menyesal itu kan ya susah kadang-kadang kan. Rasa itu yang susah dibuat-buat, ya kan? Jadi tapi yang kita lakukan tadi, kita mengingat dosa kita mengingat ini ada sesuatu yang buruk, ini adalah sesuatu yang jahat, itu nanti yang akan menimbulkan rasa penyesalan di dalam hati. Kalau rasanya itu ya susah menimbulkan, kan? Kecuali seseorang karena rasa nyesal itu kan ketika kita memang melihat kita mendapatkan ini adalah sesuatu yang merugikan bagi kita. Kadang-kadang seseorang melakukan kemaksiatan, dia merasa maksiat itu enak, ya kan? Sekarang ketika dia merasa itu enak, kita suruh taubat, bagaimana? Bagaimana dia itu tiba-tiba langsung merasa ini adalah sesuatu yang menyesalkan, sesuatu yang bagaimana dia itu mempunyai rasa menyesal daripada itu maksiat, ya susah, ya kan? Jadi penyesalan itu bagaimana caranya kita menimbulkan rasa menyesal, yaitu kita ingat kemaksiatan, kita ingat keburukan itu maksiat, ini sesuatu yang buruk, kita ingat akan azab daripada itu kemaksiatan, akan siksaan Allah yang ada pada itu maksiatan nanti di akhirat. Itu caranya apa? Untuk menimbulkan rasa menyesal. Karena yang namanya menyesal itu nggak langsung timbul. Apakah seseorang taubat, kata dia taubat, ya sudah, kata dia menyesal dengan lidah? Nggak bisa, hanya dengan lidah. Rasa itu bagaimana menumbuhkan? Ya dengan tadi yang kita sebutkan, itu cara menumbuhkan rasa menyesal. Kalau orang ngomong menyesal, ya itu bukan penyesalan lagi. Jadi caranya itu tadi, caranya untuk menimbulkan penyesalan. Wasalisu, dan yang ketiga, an ya'zima ala alla ya'uda ilaih, bahwa dia itu tidak bertekad, bahwa dia bertekad tidak kembali lagi kepada itu kemaksiatan. Itu dosa di antara kita sama Allah aja. Kalau itu dosa hanya antara kita sama Allah. Fa in fuqida ahadus salasah, maka jikalau tidak didapatkan ahadus salasah, salah satu daripada 3 syarat tadi, lam tasihha taubatuh, tidak sah taubatuhu, taubatnya. Nah, tapi ya mungkin kita bisa pikir-pikir juga, yang namanya kemaksiatan, seseorang kan tadi dia itu berhenti daripada kemaksiatan, kata kita diantaranya, dan dia bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi, antaranya kan tadi. Dan ada juga yang namanya penyesalan. Kalau penyesalan itu ya kan kata kita tadi mengingat bahwasanya itu dosa, itu sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang nanti diazab Allah, itu sesuatu yang jahat. Itu kan mungkin dilakukan oleh setiap pendosa. Adapun
syarat yang pertama dan syarat yang ketiga. Terkadang ini nggak bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi yang paling inti adalah syarat yang kedua. Kenapa jadi kata kita yang pertama dan yang ketiga itu terkadang nggak bisa dilakukan? Karena misalnya seseorang yang dia itu dulunya melakukan maksiat zina. Ini yang pezina, ternyata setelah dia zina dia mungkin kelahi sama orang, pokoknya dia kemaluannya nggak ada lagi dipotong orang. Ketika seseorang yang kemaluannya sudah dipotong orang, nggak bisa berzina, memang dia sebenarnya sekarang. Apakah kan tadi ada syaratnya bertekad nggak akan kembali, dia memang nggak bisa kembali untuk berzina. Kenapa nggak ada punya kemaluan lagi? Ya kan? Kata dia dia harus memutuskan, dia artinya berhenti daripada kemaksiatan. Memang dia akan berhenti, gak usah disuruh. Memang dia nggak akan bisa melakukan kemaksiatan. Secara otomatis kan dia sekarang terhenti dan dia nggak bisa kembali kepada itu kemaksiatan. Maka sekarang yang paling inti bagi dia berarti kan menyesal. Jadi ini penyesalan pasti ada pada setiap pendosa. Kalau syarat yang pertama dan yang ketiga itu ya terkadang bisa nggak ada ini syarat, dua syarat ini nggak terpenuhi, tapi tapi memang masih diterima dosanya, masih diterima tobatnya, ya kan? Karena ini nggak perlu tekad, memang dia nggak akan bisa untuk melakukan kemaksiatan lagi. Gak perlu kita katakan dia berhenti, memang dia gak akan bisa meneruskan. Karena apa? Karena memang kemaluannya gak ada lagi. Bagaimana dia bisa meneruskan yang namanya berzina? Makanya nanti kan berarti tersisa yang namanya penyesalan. Itu kan pasti bagi setiap yang maksiat pasti dia yang harus yang namanya menyesal daripada apa yang dia lakukan daripada kemaksiatan. Wa in kana al-ma'siyah, dan jikalau adalah kemaksiatan tata'allaqu berhubung bi adamiyin dengan manusia. Fasyurutuha, maka syaratnya arba'atun, 4. Hadhihi salasah, ini 3 yang tadi sudah disebutkan. Daripada bercabut artinya berhenti daripada kemaksiatan, setelah itu menyesal atas itu perbuatan kemaksiatan, dan bertekad enggak kembali lagi selama-lamanya kepada itu kemaksiatan. Itu yang 3, dan lagi ditambah syarat yang keempat, wa an yabra'a, dan bahwa dia itu yabra'a melepaskan dirinya min haqqi sahibiha, daripada hak sahibiha, pemilik itu hak. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, kita menyakiti akan orang lain, sekarang kan dia mempunyai hak atas kita. Nah, maka sekarang kita itu ketika pengen bertaubat, syarat yang 3 tadi, dan terus lagi kita melepaskan diri kita daripada hak dia terhadap kita atas kejahatan yang kita lakukan kepada dia. Fa in kanat malan, atau ada sebagian kan fa in kana malan, maka jikalau kanat atau kana adalah ia hak malan, sebuah harta, haknya itu adalah harta, au nahwahu, atau seumpamanya, maka bagaimana cara taubatnya? Raddahu ilaih, berarti cara taubatnya, cara melepaskannya daripada hak orang terhadap dia. Raddahu, mengembalikan ia, hu akannya itu harta atau yang seumpamanya harta, ilaihi kepadanya itu pemilik hak. Jadi seseorang dia melakukan kemaksiatannya itu berhubungan dengan orang lain. Artinya apa? Misalnya dengan harta. Ya kan, misalnya dia mencuri akan harta orang lain. Maka sekarang cara taubat dia, maka dia itu mengembalikan hak orang lain. Dia mengembalikan uang orang lain itu. Wa in kanat hadda qadfin, dan jikalau adalah ia hak, ini hak hadda qadfin adalah had qadhaf, had qadhaf, hukum qadhaf, wa nahwahu, dan seumpamanya qadhaf.
had qadzaf, hukum qadzaf atau apa? Sanksi qadzaf dan wa nahwahu dan seumpamanya. Bagaimana sekarang cara taubatnya? Cara taubatnya makanahu minhu. Menyerahkan diri ia akannya orang yang pernah dia melakukan kesalahan kepadanya kan. Makanahu menyerahkan diri ia akannya minhu untuk apa? Untuk mengambil haknya. Minhu untuk mengambil haknya. Makanahu minhu menyerahkan diri ia akannya untuk mengambil haknya. Ini cara taubatnya kan. Au talaba afwahu atau menuntut meminta ia afwahu akan kemaafannya. Jadi sekarang ada kemaksiatan di antara dia dan di antara orang lain, di antara hamba daripada hamba-hambanya Allah. Nah, ini kemaksiatan ternyata apa yang dia ini berkaitan dengan hak seseorang, yang mana ini hak adalah sifatnya itu hak qadzaf atau seumpamanya. Dia misalnya nuduh orang ini berzina atau dia apa menyakiti, yang mana ini sekarang harus ada hadnya, ada hukumannya. Misalnya dia potong tangan orang, berarti kan hadnya kan dipotong juga tangannya. Nah, maka cara taubatnya makanahu minhu menyerahkan diri ia akannya untuk mengambil haknya. Dia serahkan dirinya untuk si fulan itu mengambil hak daripadanya. Dia yang seseorang ini dia memotong tangan dia. Maka dia serahkan diri, terserah dia apakah dia pengen balas untuk memotong tangan juga, ya kan? Dia makanahu artinya kan menyerahkan diri, mempersilahkan bagi orang untuk mengambil haknya daripada dirinya. Atau dia menuduh orang berzina, sekarang kan ada hak qadzaf. Artinya sekarang dia mempersilahkan, dia menyerahkan dirinya kepada seseorang yang dia tuduh supaya dia itu nanti memberikan hukuman daripada hukum cambuk, daripada hukum qadzaf, ya kan. Nah, au talaba afahu atau meminta ia afahu akan kemaafannya. Kalau mau memaafkan kan, kalau mau memaafkan. Wa in kanat, dan jikalau kanat adalah ia hak, atau kana adalah ia hak, ghibatan sebuah ghibah. Kalau haknya itu ghibah, dia mempunyai kesalahan kepada orang lain, yang mana ini menyebutkan orang lain itu mempunyai hak kepada dirinya, yang mana ini hak daripada ghibah. Istahallahu minhu, meminta halal ia akannya minha daripadanya itu ghibah tadi. Nah, bagaimana cara minta halal? Ya, dia itu mengabarkan dengan apa yang dia katakan. Misalnya dia itu pernah ghibah si fulan. Dia mengatakan si fulan ini misalnya kata bahasanya? Kata dia misalnya dia ini kan menggibah akan si fulan dengan orang lain kan, menggibah. Kata dia si fulan ini misalnya suka mabuk, ya kan? Nah, dia itu bagaimana cara minta halal? Dia datangin, dia minta maaf, dan dia sebutkan bahwasanya dia menggibah dia. Yang ini menggibah sama yang si fulan tadi kan, yang dia ini telah menggibah dengan bahwasanya dia mengatakan si fulan ini melakukan misalnya meminum akan khamar, dia mabuk, ya kan. Dia mengabarkan dengan apa yang dia katakan. Dengan itu baru sah daripada minta halalnya. Jadi ini kan susah sedikit sebenarnya kan. Kita ngomongin orang. Setelah kita ngomongin orang, misalnya kata kita di si fulan ini misalnya suka mabok, atau kata kita ini orang suka liatin perempuan, atau kata kita ini ini orang suka ngambil harta orang lain.
Ketika kita gibah, kita cara minta halal apa? Kita datangin, kita bilang apa yang kita omongin tentang dia. Kata kita, aku pernah dulu menyebutkan bahwasanya kamu suka mabok, atau misalnya kita menyebutkan sama dia bahwasanya aku dulu ngatain kamu ini suka liatin perempuan. Nah, makanya karena kamu liatin perempuan, buktinya tuh bitimbil saja. Nah, disebutkan apa yang dia katakan kepada orang lain. Tapi bagaimana caranya menyebutkan ini? Kapan dia menyebutkan ini? Dia menyebutkan ini selama tidak menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Selama tidak menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Adapun seandainya dia itu pengen minta maaf, ini kan dia ngibah orang, kata dia si fulan ini suka liatin perempuan, suka ngintip perempuan ketika di WC. Setelah itu kalau dia datang minta maaf, wahai si fulan, aku minta maaf, aku kemarin ngomongin kamu bahwasanya kamu ini suka ngintip orang, suka ngintip perempuan. Kalau seandainya ini nanti malah menyebabkan kemudaratan yang lebih besar, maka sekarang nggak perlu dia menyebutkan bahwasanya dia ngomongin gini-gini, nggak perlu. Kenapa? Misalnya kata dia, kalau dia itu minta maaf, bilang sama fulan, maaf wahai fulan, aku bilang kamu itu suka ngintip perempuan, suka ngambil uang orang, suka mabok, ternyata nanti malah dibunuh, ya kan? Sekarang kan kemudaratan yang lebih besar. Maka sekarang nggak harus dia itu menyebutkan kepada orang lain tadi. Jadi nanti sudah istighfar, ya kan? Gak mesti dia menyebutkan bahwasanya dia itu telah menggibah dia begini. Dan juga disebutkan yang namanya memberikan kabar minta halal itu jikalau sampai kepada orang yang kita gibah akan gibah kita. Kita gibah orang dan memang sampai bahwasanya kabar bahwasanya kita gibah dia. Nah, itu kan yang kita minta halal. Kalau enggak ya sebahagian mengatakan Sebahagian mengatakan ya istighfar, cukup istighfar. Tapi ya biasanya kan disebutkan juga ya pokoknya secara umum kalau kita gibah orang ya kita harus minta maaf. Ya kan? Kita harus minta maaf, harus minta halal ya. Makanya kan kata orang yang namanya kemaksiatan sama orang lain ya kita berusaha lebih untuk menghindarinya. Karena yang namanya taubatnya itu susah. Kita harus ngomong minta maaf aku bilang kamu begini kan susah. Ya kan? Kalau kita dosa di antara kita sama Allah aja kan cukup dengan kita minta ampun, dan cukup dengan syarat-syarat yang 3 tadi, kita berhenti, menyesal dan bertekad. Adapun kalau seandainya kesalahan kita sama orang, kalau syaratnya bahwa kita tadi melepaskan hak di antara kita dengan dia. Jikalau tadi kan harta maka kita kembalikan, jikalau hak qadzaf maka kita serahkan diri kita untuk dia mengambil hak dia, atau jikalau itu ghibah maka kita minta halal. Wa yajibu dan wajib an yatuba bahwa bertobat ia min jami'uz dzunub daripada setiap dosa. Wajibu dan wajib an yatu bahwa bertaubat ia min jami'il dzunub daripada setiap dosa-dosa. Fa in taba maka jikalau taba bertaubat ia min ba'dhiha daripada sebahagian dosa aja. Bagaimana sekarang hukumnya? Taubatuh sah taubatnya inda ahlil haq, di sisi orang-orang yang benar, min dzalika dzanbi, sah taubatnya min dzalika dzanbi daripada itu dosa. Inda ahlil haq, di sisi bisa kita artikan juga ahlil haq orang-orang ahli sunnah wal jamaah.
Ahlul haq artinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang namanya taubat sebenarnya apa? Wajib kita bertaubat daripada setiap dosa. Kita meminta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa kita yang pernah kita lakukan. Itu yang wajib, ya kan? Kita bertaubat atas setiap dosa. Ini kata kalau seandainya satu orang kata dia nih, aku ini banyak maksiat, bukan satu aja, 50 kemaksiatan, macam-macam kemaksiatan aku lakukan kata dia. Pengen taubat sedikit demi sedikit aja kata dia. Ya mungkin hari ini pengen taubat daripada dosa gibah aja dulu. Esok nanti baru taubat daripada dosa khianat. Esoknya lagi baru nanti pengen taubat daripada dosa riya. Esoknya lagi baru pengen taubat daripada dosa mencuri. Esoknya lagi baru pengen taubat daripada dosa daripada dosa misalnya kemaksiatan mata, suka melihat sesuatu yang aurat. Esoknya lagi pengen taubat ini. Jadi dia pengen nyicil taubat. Bagaimana ini kalau pengen nyicil taubat? Disebutkan di sisi ahli sunnah wal jamaah sah aja taubatnya. Jadi sah taubatnya atas itu dosa yang dia bertaubat daripada itu dosa. Ya, wallah alam, mungkin ya seperti ini lebih mirip sama kita, karena kita kan sekarang yang ngaku aja kita banyak kemaksiatan, kita rasa atau kita enggak rasa. Ya susahnya sekarang kita banyak kemaksiatan tapi kita merasa suci. Ini kebanyakan manusia sekarang kan, banyak kemaksiatan tapi merasa seakan-akan dia enggak punya kemaksiatan. Bahkan kadang-kadang kita sebagian orang kadang-kadang dia banyak maksiat dan merasa diri dia adalah seorang wali. Ya kan? Terlalu kita ini terlalu banyak melihat dosa orang lain sehingga dosa kita sendiri enggak lihat kadang-kadang. Ya kan? Nah, banyak maksiat kita, maka kita bertaubat atas maksiat-maksiat yang sekarang misalnya sebagian pengen taubat ini dulu. Setelah itu esok hari pengen taubat daripada maksiat yang satunya lagi, ya kan? Itu bisa aja. Itu sah aja. Tapi kita berusaha, kita beristighfar, kita minta kepada Allah, kita bertobat daripada segala maksiatan. Walaupun yang belum bisa lagi untuk menghindari semuanya, ya kan? Tapi kita berusaha bertobat daripada semua kemaksiatan. Setelah itu nanti ketika kita menghadapi kemaksiatan, kadang-kadang kembali lagi, gak masalah, nanti tobat lagi. Kita bertobat daripada segala kemaksiatan. Nanti esok hari ternyata melakukan kemaksiatan lagi, taubat lagi, gak masalah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah taubatnya daripada sebahagian yang dia bertaubat daripada itu kemaksiatan, wa alaihi wa baqiya alaihil baqi, dan tersisa alaihi atasnya al baqi oleh sisanya. Jadi dia bertaubat daripada sebahagian maksiat, berarti maksiat-maksiatnya lain tetap dosanya masih ada, belum terhapus. Tapi dosanya daripada kemaksiatan yang dia sekarang bertaubat daripada itu kemaksiatan terhapus. Waqad tadhaharat dalailul kitabi wa sunnah, dan sungguh tadhaharat saling menguatkan dalailul kitab oleh dalil-dalil Al-Quran, was sunnah dan dalil-dalil hadis, wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan para ulama ala wujubit taubah, atas kewajiban taubat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kalian ilallah kepada Allah jami'an, dari keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Meminta keampunanlah oleh kalian rabbakum akan Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah oleh kalian ilaihi kepadanya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian ilallah kepada Allah, taubatan nasuha, akan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Itu berselisih apa berbeda-beda ibarat daripada ulama-ulama salaf pada masalah taubat nasuha. Sebagian mengatakan taubatun nasuh itu adalah an yatuba minadz-dzanbi tsumma la ya'uda ilaih. Ini yang mengatakan dikatakan oleh Sidin Umar dan Sidina Ubay bin Ka'ab. Yang namanya at-taubatun nasuh, taubat nasuh itu an yatuba, bahwa dia bertaubat minadz-dzanbi, daripada dosa, tsumma la ya'udu ilaih, kemudian dia enggak kembali lagi kepada itu dosa. Itu yang namanya taubatan nasuha. Ada juga mengatakan Imam Hasan al-Basri, yang namanya taubat nasuh, kata beliau, an yakunal abdu, bahwa adalah seorang hamba nadiman, menyesal, ala ma madha, atas sesuatu yang sudah lewat daripada kemaksiatan yang dia lakukan, mujmi'an, dia itu bertekad an la ya'uda ilaih, bahwa dia itu enggak kembali ilaihi, kepada itu kemaksiatan. Ada juga yang mengatakan taubat nasuh an yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badan. Dia itu meminta ampun kepada Allah dengan lidahnya, dia menyesal dengan hatinya, dan dia menahan diri, menahan dengan badannya. Badannya ditahan supaya enggak melakukan kemaksiatan, lidahnya meminta ampunan, hatinya menyesali apa yang dia telah lakukan. Itu yang namanya taubatan nasuh. Artinya kan taubatun nasuh, taubat yang murni, yang benar, yang jujur, benar-benar dia itu bertobat. Jadi ya seseorang ya berusaha dia itu bertobat. Ya kita semua kan mengaku bahwasanya kita melakukan dosa, sampai dan setiap orang bertobat. Bahkan kan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sampai Nabi pun beliau selalu meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha melihat kejahatan kita, melihat keburukan kita. Jadi dengan kita sibukkan diri kita dengan melihat keburukan kita. Yang mana disebutkan bahwasanya seseorang maknanya lah la an yakshifallahu aiban min uyubik khairun min an yakshifallahu laka min alamil malakut, kurang lebih maknanya. Artinya sungguh jika bahwasanya Allah membukakan bagi kita aib daripada aib-aib kita. Itu lebih baik daripada bahwasanya Allah membukakan daripada kita itu daripada alam malakut, alam para malaikat, alam yang ghaib. Jadi seseorang kan ada yang namanya biasanya namanya kasyaf. Kasyaf dengan artian dia melihat sesuatu yang terkadang enggak dilihat orang lain. Tapi sesungguhnya jikalau kita itu melihat akan aib kita itu lebih baik. Kadang-kadang kan orang kasyaf dia melihat ini, dia tahu ini si fulan melakukan kemaksiatan ini. Atau misalnya seseorang mempunyai kasyaf dengan artian dia bisa melihat akan alam para malaikat. Dia bisa melihat akan sesuatu yang ghaib. Tapi sebenarnya jikalau kita bisa melihat aib kita itu lebih baik. Karena kita itu enggak dituntut untuk mengetahui keaiban orang lain, atau misalnya mempunyai kasyaf untuk tahu ini dia melakukan kita tahu misalnya dia ini melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Kita enggak ada, apakah kita dapat pahala? Enggak. Apakah seandainya kita mempunyai kasyaf kita bisa melihat malaikat, melihat ini, melihat itu yang aneh-aneh, yang ghaib? Apakah kita dituntut untuk itu? Enggak. Yang paling dituntut kepada kita untuk kita bertobat daripada kemaksiatan. Jadi yang lebih dituntut itu untuk kita tahu kemaksiatan kita, kita melihat bahwa akan kemaksiatan kita. Itu yang penting bagi diri kita.
apa? Ibaratnya kurang lebih kan tadi apa? La an yakshifallahu aiban min uyubi nafsika khairun min an yakshifalaka min alamil malakut. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu, daripada beliau beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau menyabdakan, wallahi, demi Allah, inni, bahwasanya aku, la astaghfirullah, sungguh aku meminta ampun akan Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat ilaihi, kepada Allah, fil yaumi, pada satu hari, dalam jangka satu hari, aksar, lebih, min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Sungguh aku meminta ampun, aku bertobat kepada Allah pada satu hari itu, aksar, lebih, min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Jadi Nabi aja meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 70, lebih daripada 70 kali. Disebutkan apa? Nabi itu dalam setiap majelis, Nabi itu enggak duduk pada sebuah tempat, enggak duduk dalam sebuah majelis, kecuali Nabi itu beristighfar 100 kali, disebutkan. Rawahul Bukhari, meriwayatkan daripada ini hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Wa 'anil Aghar, dan diriwayatkan daripada Aghar bin Yasar Al-Muzani. Aghar bin Yasar Al-Muzani. Ini Aghar bin Yasar Al-Muzani, ada juga bilang beliau itu Al-Juhani. Ada juga yang bilang Al-Juhani. Dan juga di antara sahabat ada juga yang dikenal dengan Aghar Al-Ghifari. Jadi di sana ada dua orang, ada Aghar Al-Muzani, yang mana ini bisa juga dikenal dengan Aghar Al-Juhani. Ada juga Aghar Al-Ghifari. Al-Ghifari. Ada juga sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya 3 orang. Berarti ada Aghar Al-Muzani, ada Aghar Al-Juhani, ada Aghar Al-Ghifari. Radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah anhu, daripada beliau beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, wastaghfiruh, dan meminta ampunlah oleh kalian akannya Allah, fa inni, maka bahwasanya aku, atubu, bertaubat aku, fil yaumi, dalam sehari. Berapa kali Rasulullah bertobat? Mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim, meriwayatkan akannya Muslim oleh Imam Muslim. Jadi yang namanya taubat ini sesuatu yang perlu. Bahkan kan kita meminta ampun setelah kita itu melakukan yang namanya salat. Kita selesai salat, yang diajarkan apa setelah selesai salat? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita langsung membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi sekalipun kita melakukan ketaatan, kita minta ampun kepada Allah atas kekurangan di dalam ketaatan kita itu. Mungkin salat kita kurang, kita meminta ampun. Apalagi kemaksiatan kita lakukan, lebih lagi perlu kepada yang namanya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hamzah, dan diriwayatkan daripada Abi Hamzah. Ini apa kunyah beliau? Disebutkan apa? Beliau itu disebut dengan Abi Hamzah. Kenapa? Karena beliau itu suka sama seperti sayuran yang masam, yang ada rasa asamnya. Maka dikenal beliau dengan sebutan apa? Abi Hamzah. Abi Hamzah. Jadi di sana Hamzah itu dikatakan apa? Hamzah itu dengan apa? Itu asalnya daripada kata-kata Hamzah.
Hamzah itu arti hamzah adalah hamudah, asam. Sesuatu apa rasa asam, hamudah rasa asam. Jadi hamzah itu beliau itu disebabkan suka akan sayur yang mana sayur itu ada rasa hamzah. Hamzah itu apa? Hamzah artinya hamudah, ada rasa asam. Ada sayur-sayuran, ada tumbuh-tumbuhan yang rasanya asam. Beliau suka itu, makanya beliau dikenal dengan sebutan apa? Abi Hamzah. Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah, beliau adalah khadim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau itu selalu berkhidmah menyertai Rasulullah, sama ada Rasulullah itu berada di kota Madinah atau Rasulullah itu pergi belayar. Jadi Rasulullah ketika berada di Madinah, artinya di rumah beliau, Anas yang asisten beliau yang berkhadam kepada beliau. Ketika Rasulullah berlayar juga yang jadi asisten Rasulullah yang selalu berkhadam kepada Rasulullah juga Anas. Jadi di mana-mana Anas yang berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah anhu daripada beliau. Jadi dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu datang ke kota Madinah dan Anas ketika itu berumur 10 tahun. Dan Rasulullah wafat, Anas ketika itu berumur 20 tahun. Sayyidina Anas ini berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 8 kali peperangan. Dan seperti yang disebutkan bahwasanya ibunya Anas datang membawa Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya Anas mengatakan kepada Rasulullah, ini adalah khadam engkau, ini adalah pembantu engkau, namanya Anas. Doakan bagi dia. Maka Rasulullah mendoakan kepada Anas ketika itu, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, berikan rezeki bagi Anas, rezeki harta, rezeki anak, dan juga berikan keberkahan baginya Anas. Itu doa Rasulullah ketika awal bertemu sama Sayyidina Anas. Jadi ibunya Sayyidina Anas datang kepada Rasulullah bawa anak. Wahai Rasulullah, ini khadim bagi engkau. Khadim engkau namanya Anas. Maka langsung didoakan Rasulullah, dikatakan Rasulullah enggak meninggalkan doa daripada doa-doa yang baik sama ada berhubungan dengan akhirat dan dunia, kecuali Rasulullah doakan Anas dengan itu doa. Di antaranya Rasulullah mendoakan Ya Allah, berikan rezeki baginya, rezeki harta, rezeki anak, dan berikan keberkahan bagi Anas. Maka disebutkan bahwasanya ini Anas menjadi termasuk orang yang paling kaya daripada orang-orang Ansar. Yang mana juga disebutkan dia itu mempunyai banyak anak. Anak dia atau anak sama cucu-cucu dia itu sekitar 125 orang. Anak atau anak sama cucu-cucunya itu sekitar 125 orang. Dan juga disebutkan bahwasanya Anas itu punya tanah. Kalau orang kan biasanya kalau buhuma atau bertanam kan panen setahun sekali. Kalau Anas ini kalau panennya itu dia biasanya panen setahun 2 kali. Jadi memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya Anas. Nah, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdih." Lallah, demi Allah, sungguh Allah. Jadi lallah ini dikatakan Ini sebenarnya jawab bagi qasam. Jawab bagi sumpah.
Jadi seakan-akan di situ sebenarnya apa? Wallah lallah. Wallah lallah. Demi Allah, sungguh Allah afrahu lebih ridha. Wallah apa? Lallahu afrah artinya apa? Demi Allah, sungguh Allah lebih ridha bi taubati abdih dengan taubat hambanya. Min ahadikum dibandingkan salah seorang kalian saqata dia itu jatuh ala ba'irihi atas ontanya. Wa qad adallahu dan hal keadaan sungguh adallahu telah kehilangan ia hu akannya itu onta. Fi ardi falatin pada tanah falatin yang lapang. Jadi Allah sangatlah senang, sangatlah ridho atas taubatnya seorang hamba. Yang mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas taubatnya seorang hamba itu melebihi dibandingkan ridhonya atau senangnya seseorang yang mana dia ini ada seseorang apa misalnya dia itu terjatuh daripada kendaraannya. Setelah dia terjatuh daripada kendaraannya, maka kendaraannya itu pun langsung pergi. Misalnya dia jatuh daripada ontanya langsung pergi meninggalkan dia. Yang mana dia itu ditinggalkan onta dan dia berada di tanah yang lapang. Artinya apa? Dia di padang pasir. Siapa sekarang yang akan menyelamatkan dia? Kalau sekarang apa? Dia kehilangan kendaraan dia, akan mati dia di tengah padang pasir. Nah, dia ini kan ketika dia itu kehilangan kendaraannya, setelah itu nanti kembali lagi datang kendaraannya, maka dia pasti akan sangat senang. Nah, Allah lebih lagi ridha kepada hambanya dibandingkan ini orang yang sekarang sangat girang. Muttafaqun alaih disepakati alaihi atasnya ini hadis. Ini hadisnya Pak ringkas sedikit. Tapi setelahnya ada riwayat Imam Muslim yang lebih panjang, lebih mendetail. Wa fi riwayatin li Muslimin dan pada riwayat li Muslimin bagi Imam Muslim, lallah artinya kan tadi apa? Demi Allah, sungguh Allah afrahu apa asyaddu farahan bersangatan farahan ridha. Bi taubati abdihi dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaih ketika bertaubat, ketika kembali ia hamba ilaihi kepada Allah. Yang mana ini apa ridhonya Allah apa lebih lagi min ahadikum dibandingkan salah seorang kalian karena adalah ini seseorang ala rahilatihi atas tunggangannya, atas kendaraannya. Bi ardi falatin di tanah yang lapang. Fanfalatat minhu maka lepaslah ia tunggangan minhu daripadanya ini orang dia ngendarain tunggangan, dia ngendarain onta, ternyata apa dia itu apa terjatuh daripada tunggangannya dan ini tunggangan langsung kabur. Wa alaiha dan atasnya itu tunggangan ta'amuhu ada makanannya. Wa syarabuhu dan ada makanannya, bekalnya ada di tunggangan. Sekarang dia jatuh dari tunggangannya langsung kabur, sedangkan makanan dan minumannya ada berada di atas tunggangan dia. Fa'ayisa minha maka dia itu putus asa minha daripadanya itu tunggangan. Kenapa jadi dia putus asa daripada itu tunggangan? Karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk mengejar atau mencari itu tunggangan. Sudah dia bersungguh-sungguh mencari, sungguh-sungguh untuk mengejar, nggak bisa menyusul. Maka sekarang dia apa? Sekarang putus asa. Fa'ata syajaratan maka setelah dia itu sudah putus asa, kata dia nggak mungkin lagi dia mendapatkan daripada onta dia. Fa'ata syajaratan maka dia mendatangi syajaratan akan sebuah pohon. Fattaja'a maka dia berbaring fi dhilliha pada naungan itu pohon. Wa qad ayisa min rahilatih dan sungguh Aisyah dia itu putus asa min rahilatih daripada tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik maka ketika huwa dia kadzalik dalam keadaan seperti demikian idza huwa biha tiba-tiba atau idza huwa biha tiba-tiba huwa dia biha bersama ontanya.
huwa biha, tiba-tiba dia biha bersama untanya. Artinya apa? Ketika dia itu sekarang berbaring, dia sudah berserah, dia merasa apa? Dia untanya sudah nggak akan datang lagi. Tiba-tiba ternyata apa? Untanya pun datang. Ini onta qaimatan indah, berdiri indahu di sisinya. Maka apa yang dia lakukan? Fa akhadha bi khitamiha, maka mengambil ia bi khitamiha dengan tali pengikat itu onta. Bi khitamiha dengan tali pengikat itu onta. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, min syiddatil farah, daripada bersangatan gembiranya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini orang sangat girang, sampai-sampai dia itu ngomong dan salah ngomong. Kata dia, Allahumma, ya Allah, anta abdi, engkau hambaku. Kata dia, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhan kamu. Kan semestinya dia mengatakan apa? Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku hamba engkau. Ternyata saking girangnya dia, saking gembiranya dia, kesalah ngomong. Artinya nggak merasa lagi ngomong. Ternyata malah dia ngomong apa? Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhan engkau, kata dia. Kan kesalah ngomong. Nah, kata Nabi, akhta'a, kata Nabi, tersalah ia. Kenapa jadi salah? Min syiddatil farah, disebabkan dari bersangatan senang, bersangatan girang, gembira. Nah, Allah lebih ridho lagi apa atas taubat hambanya dibandingkan ini orang. Jadi apa? Kita berusaha selalu apa? Bertobat kepada Allah. Dan apa sih yang menghalangi kita daripada bertobat? Jangan kita apa? Gak mau bertobat, kita berusaha untuk bertobat. Kadang-kadang kata orang, ya nanti aja bertobat. Nanti ini kan nanti kalau aku taubat sekarang, esok ya melakukan maksiatan lagi. Gak masalah. Pokoknya sekarang berusaha untuk bertobat. Untuk masalah nanti esok kamu akan maksiat lagi, itu apa beda lagi, nanti tobat lagi. Tapi sekarang berusaha dulu untuk bertobat. Jangan menunda tobat beralasan apa? Nanti melakukan kemaksiatan lagi. Jangan. Sekarang berusaha tobat. Kalau nanti melakukan kemaksiatan lagi, maka taubat lagi kepada Allah. Allah nggak akan bosan daripada taubatnya kita. Ya, sampai sini kita teruskan dengan syirah. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil lil Imam Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya Al-Amiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada perkataan beliau, wa ammal ahadits, dan adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang keafdalan kota Mekah. Ini kan yang pengen beliau sebutkan. Farawaina, maka Farwina, maka diriwayatkan kepada kami fi Sahih al-Bukhari, di dalam kitab Sahih al-Bukhari, an Ibnu Abbas, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah, daripada Sayyidina Abdullah dan ayah beliau Sayyidina Abbas.
Qala beliau Sayyidina Abbas mengatakan qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah itu bersabda? Yauma fathi Mekah, pada hari fathi Mekah, terbukanya kota Mekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Mekah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terbukanya kota Mekah. Apa yang disabdakan Nabi? Kata Nabi, inna hadzal balada, bahwasanya ini negeri kota Mekah, harramahu Allah taala, mengharamkan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya negeri haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan Mekah itu negeri haram. La yu'dadu syaukuh, maka apa? La yu'dadu syaukuh, tidak dipotong syaukuhu. Asal mana syauk itu kan apa? Duri. Tapi bisa kita artikan apa? Syauk bisa kita artikan pohon atau ranting. Artinya pohon atau ranting yang berduri aja nggak dipotong, apalagi yang nggak ada durinya, ya kan? Kalau yang berduri aja enggak, apalagi yang tidak berduri. Tidak dipotong syaukuhu, pohonnya atau rantingnya yang ada di Mekah. Wala yunaffaru sayduh, dan tidak diburu sayduhu, binatang buruannya. Kalau ada binatang buruan jangan kita ambil. Ini dengan binatang buruan yang ada di daratan. Wala yaltaqitu luqatahu illa man arrafaha, dan tidak mengambil luqatahu, akan barang luqatahnya. Barang luqatah, barang apa? Kececeran, ya kan? Luqatah. Illa, kecuali man arrafahu, oleh orang yang akan mengumumkannya. Jadi kalau ada luqatah, kalau di Mekah itu jangan sampai kita ngambil barang luqatah kecuali kita mau nanti mengumumkan di tempat-tempat, siapa ini pemiliknya, ini ada barang begini. Ya, jadi kalau nggak mau mengumumkan jangan diambil, ya kan? Jadi tidak mengambil akan luqatah yang ada di Mekah kecuali orang yang akan mengumumkannya. Wa fi riwayatin ukhra anhu, dan daripada riwayat yang lain anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wala yukhtala kholaha, dan tidak diambil, tidak dipotong kholaha, rumput basahnya. Jadi rumput basah jangan dipotong juga di Mekah. Qala al-Abbas radhiyallahu anhu, berkata oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal khidkhir, kecuali khidkhir apa? Illa al-idkhir, kecuali idkhir. Ini ada sebuah tumbuh-tumbuhan. Ini tumbuh-tumbuhan yang biasanya apa? Kayak rumputan tapi baunya harum. Sejenis rumput tapi mempunyai aroma yang wangi. Tumbuh-tumbuhan yang mempunyai aroma wangi namanya idkhir. Nah, kecuali idkhir artinya apa? Maksud Sayyidina Abbas, jangan dilarang kalau idkhir. Fa innahu, maka bahwasanya idkhir itu liqainihim, bagi kerjaannya mereka, kerjaan orang-orang haram. Wali buyutihim, dan bagi rumah-rumah mereka. Artinya bagi kerjaan apa? Artinya kan orang kadang-kadang kan ada yang kerjaan mereka itu misalnya apa? Pandai besi. Atau misalnya orang yang biasanya apa? Kerjaannya menyampul emas, mendampur bahasanya. Mendampur emas kan? Itu kan mereka itu memerlukan yang namanya api. Nih, api bagaimana mereka itu dulu menghasilkan api? Mereka itu menghasilkan api daripada idkhir. Mereka bakar idkhir itu. Dari itulah mereka mengerjakan kerjaan mereka daripada kerjaan panai besi atau mendampur akan emas. Jadi kalau seandainya ini dia haramkan, susah banget nanti mereka itu akan mengerjakan pekerjaan mereka. Jadi mereka, Sayyidina Abbas mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir, enggak usah diharamkan, jangan dilarang. Dan juga kan itu untuk buyutihim, rumah-rumah mereka. Jadi orang Arab itu kan biasanya membuat rumah, ada kayak tanah liat, sejenis tanah atau tanah liat, nanti dicampur dengan rumputan. Maka yang digunakan mereka itu adalah idkhir.
Itu dicampur, setelah itu baru nanti dikeringkan, dibuat seperti bata. Nah, jadi apa yang namanya idkhir kan diperlukan. Jadi Sayyidina Abbas minta sama Rasulullah dikecualikan idkhir supaya enggak diharamkan. Jadi apa? Kalau idkhir boleh. Jadi qala bersabda iya Nabi illa idkhir, kecuali idkhir. Kalau idkhir apa boleh dicabut, boleh diambil. Waruwina dan diriwayatkan kepada kami fi Jami' Tirmidzi pada kitab Jami' Imam Tirmidzi an Abdullah bin Adi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Adi bin Al-Hamra radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah, anhu daripada beliau, annahu bahwasanya beliau sami'a Rasulullah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa dan ya Rasulullah ala rahilatihi atas kendaraannya beliau, bil Hazwarah di daerah Hazwarah. Yang mana ini Hazwarah di Mekah, di daerah Mekah. Jadi di Mekah di sana ada, di dalam kota Mekah ada nama daerah yang namanya Hazwarah. Nah, ketika Rasulullah itu berada di Hazwarah, yaqul Rasulullah itu bersabda, Rasulullah itu mengatakan di Mekah kepada kota Mekah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, innaki bahwasanya engkau kota Mekah la khairu ardillah, sungguh sebaik-baik ardillah, bumi milik Allah, sungguh sebaik-baik negeri milik Allah. Wa ahabbu ardillahi ilai, dan bumi Allah yang paling aku cintai, negeri Allah yang aku paling cintai. Walaula anni, dan jikalau bukan anni bahwasanya aku, ukhrijtu dikeluarkan, minki daripada engkau, ma kharajtu maka aku enggak akan keluar dari engkau. Jadi kata Nabi, jikalau aku enggak dikeluarkan dari kota Makkah, maka aku enggak akan keluar dari kota Mekah. Jadi apa? Nabi sangatlah cinta sama kota Mekah. Jadi ini kan sekarang menunjukkan akan apa keutamaan kota Mekah. Sahahahu Tirmidzi, mensahihkan akannya At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi. Ya, mungkin sampai sini masih panjang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang di dekat kita, bersama kita. Amin Allahumma amin. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح ورسوخ وصلاح الجسد وروح وتوبة النصوح بنية القبول وتمام كل سول مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى والذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما، نرضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، رض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تأجر المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عند خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Insyaallah nanti hari Rabu kita terakhir pengajian. Insyaallah nanti Rabu kita pengajian. Setelah itu kita baca sedikit manaqib Sayyidah Khadijah. Setelah itu nanti kita baca hadrah Sayyidah Khadijah. Apa hadrah itu biasanya apa? Pujian-pujian untuk Sayyidah Khadijah, qasidah-qasidah yang berkaitan tentang Sayyidah Khadijah. Dan apa setelah itu insyaallah apa kita buka bersama insyaallah untuk penutupan apa hari Rabu ini ya. Insyaallah semoga semua bisa hadir insyaallah.